Teman-teman sih biasa manggil aku Rangga. Aku orangnya nggak suka diatur-atur. Perhatian, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk tugas fotografi jurnalistik. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang. Apalagi kayak sekarang ini. Belajar bareng lah, belajar kelompok lah. Hah, mending pegang HP terus main game. Bebas, nggak ada yang ngatur. Untuk kelompok satu yaitu atas nama Via, Dewi, Rodi, Java, dan Rangga. What? Untuk temanya, terserah kalian yang menurut kalian menarik temanya apa saja. Karena waktunya bentar lagi istirahat. Untuk kali ini Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, nanti kita bahas ini di kantin ya. Dodi sama Dava kamu kasih tahu, oke? Iya, oke, sip. Iya Rangga, nanti kita kumpul di kantin ya buat nentuin temanya. Pak sih? Coki, ini banget. Jadi ya, nggak apa-apa dong. Sekali-sekali Pak. Dan satu kelompok kita sama dia. Kalian mau pesan apa? Aku minum aja deh. Aku minum sama gorengan juga. Oh gampang, biar aku aja yang bayar. Alah, kamu punya uang aja. Nah, mau gorengan kan tadi minuman sama anu. Oke, nah. Tunggu. Oh, iya, siap. Nih gorengannya. Iya. Ini Iya, aku kurang apa sih temanya kalau itu? Emang mau tema yang mana sih? Nih, semuanya. Ini minumanku Kalau tema- dong. Kalau tema Jeruk. kayak gini kayaknya kurang menarik. Nih Pi, siapa tahu kamu mau cari referensi di internet. Vi, serius banget sih, santai dong. Senyum. Iya nih. Serius banget. Ini serius sama apa aja? Merayu nih ceritanya. Gak apa-apa dong. Gimana soal tugas fotografi jurnalistiknya? Kali ini kita bakal bikin apaan? Iya, ini lagi coba cari referensi di internet. Ngomong-ngomong Rangga mana? Kok nggak kelihatan? Kamu udah kasih tahu kan? Udah aku ajak barengan tadi kesininya. Tapi katanya antaran aja. Tenang aja, kan masih ada aku. Kita careless. Oh, udah bicara mulu. Dasar. Langit aja sampai nangis dengerin suara kamu. Gak apa-apa dong. Carikan suasana daripada tegang. Oke, kita mulai aja. Tadi aku udah nyoba nyari beberapa referensi di internet. Kebanyakan sih tentang politik, bencana, dan objek pariwisata gitu. Ada yang punya usulan nggak? Gimana kalau temanya tentang budaya lokal daerah kita aja? Kayaknya seru deh. Ya, temanya itu beda dari yang lainnya. Gimana? Aku setuju banget tuh sama Dewi. Udah itu kayak tari-tarian gitu ya? Budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang dari generasi ke generasi. Iya Dodi, karena budaya itu terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk juga adat budaya, terus pakaian, dan juga karya seni. Aduh, ngapain juga ngambil tema kayak gituan? Jadul banget, tau nggak? Tinggalan zaman. Yalah, baru nongol. Pakai nyelamun orang lagi. Salam dulu kek. Suka-suka aku dong. Keberatan nih ceritanya. Ya nggak bisa gitu dong. Tadi sopan satu nggak sih? Udah kita ini kan teman, gak usah marah-marah. Udah, sabar, tenang. Ya udah, aku aja yang salam. Assalamualaikum Rangga. Salam. Wi, kamu pesanin minum buat Rangga ya? Oke. Enggak, kamu mau pesan minum apa? Biar aku pesenin deh. Terserah aja. Yang penting dingin. Jadi gini enggak? Pokoknya nggak setuju dengan usul yang tadi. Kenapa nggak yang lain aja sih? Kayak lifestyle, kayak fashion gitu. Yang tren-tren gitu, terbaru gini. Jadul kayak gitu, tema dipilih.
Ini enggak pesanannya. Aku tadi pesenin esnya diminum ya. Iya. Kalau gitu, untuk menghargai pendapat yang berbeda, gimana kalau kita ambil suara yang terbanyak aja? Iya, setuju. Jadi nantinya idenya yang nggak terpilih harus berlapang dada gitu. Aku setuju kok dengan Dava. Kita mending mencari suara terbanyak aja. Gimana Rangga, setuju nggak? Oke, nggak masalah. Kalau aku pilih tema tentang budaya aja. Kalau kamu, Dit? Sama. Aku pilih dia Dewi. Lebih bangga dengan budaya sendiri. Kamu, Pi, pilih tema apa? Menurutku dengan tema budaya, kita bisa belajar tentang kebudayaan daerah. Itu juga salah satu upaya kita buat mengenal dan juga melestarikan kebudayaan daerah yang ada. Jadi jelas aku pilih tema budaya. Maaf ya. Ya udahlah. Oke, kalau gitu kita sepakat untuk tugas kali ini kita ambil tema tentang kebudayaan daerah. Tapi kira-kira budaya apa ya? Oh iya, dulu aku waktu masih SMP punya temen yang namanya Mayang. Dia itu suka banget cerita tentang adat istiadat yang ada di desanya. Kalau nggak salah sih namanya Desa Sungai Buluh gitu. Jadi kalau kita mengambil tema budaya, kita bisa aja minta bantu Mayang untuk membantu kita. Gimana? Ngapain sih repot-repot ke sana? Mending kita ambil aja dari internet. Gampang kan? Lagian di sana juga udah ada ceritanya. Simple kan? Astagfirullahaladzim, curang itu namanya enggak. Alah, jangan soalim loh. Kok kamu punya pikiran kayak gitu sih nggak? Padahal Pak Marno udah percaya sama kita buat ngerjain tugas ini. Bener kata Via, selain kita nggak jujur dengan Bapak Sumarno, kita juga bakal ngebohongin diri kita sendiri. Jadi sebaiknya kita jujur dalam niat dan kehendak supaya usaha kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan." Quran surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Karena sekali saja kita berbohong, maka kita akan selalu berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan sebelumnya. Oke, kalau gitu kita berangkat minggu pagi ya. Bangga kamu ikut kan? Soalnya, kalau kamu gak ikut, bakal kami keluarin dari kelompok. Betul nggak teman-teman? Jadi, yang namanya kerja kelompok itu ya saling bekerja sama, saling membantu dengan potensi yang dimiliki masing-masing dari kita sendiri. Ya intinya itu saling melengkapi lah. Udah boleh masuk kelas nih, kita masuk. Aku bayar dulu nih. Ini Via, laptopnya biar aku bawa. Iya. Rangga, kita masuk. Dewi, kita ke kelas dulu. Ayo Rangga, kita masuk. Aduh, apa-apaan lagi sih? Berhenti terus. Nggak tahu panas apa ini? Sabar dong Rangga, kita tuh harus nanya ke orang dulu. Kalau kita kesasar gimana sih? Bener tuh, itu ada orang kayaknya. Mending kita nanya aja yuk. Ya Ayo. setuju. Ayo, Ayo, kita kita nanya kesana. aja. Assalamualaikum. Salam. Permisi, apa kami boleh numpang tanya? Oh, boleh Mas, silakan. Rumahnya Mayang itu di mana ya? Oh, rumah Mayang itu ada di sana, yang besar itu rumahnya. Oh iya, terima kasih. Ini boleh parkir motor di sini nggak Kak? Boleh, silakan. Oh iya, terima kasih ya Kak. Kalau gitu kami pamit dulu. Oh iya, Terima kasih. assalamualaikum. Ini ya rumah Mayang. Oh ya udah, ayo kita masuk aja yuk. Ayo. Lihat deh, di sana kayaknya ada orang nari. Pasti dia tuh lagi latihan nari deh. Mending kita ke sana aja yuk. Boleh, ayo kita ke sana yuk. Oke, yuk. Udah dong. Lagi capek tahu, nggak ada istirahat gitu kayak. Udah Rangga, ayo. Kan nggak ada istirahat. Bentar lagi istirahat. Lihat ada cewek. Lihat gerakannya.
senyumnya, wajahnya mengagumkan. Kenapa sih? Gak apa-apa dong. Tahu kamu nih bilangnya kamu. Ya biar kan mumpung ada yang cantik. Dodit ya, kalau udah lihat yang bening-bening pasti pengennya itu kamu. Tapi ngomong-ngomong kayaknya aku kenal deh sama dia. Dia tuh kayaknya main teman aku. Kita samperin aja yuk. Ya kalau gitu yuk. Udah deh. Hai Dewi. Hai juga, nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Oh ya, apa kabar? Baik aja. Ini kelas kamu? Ya, ini teman-teman sekolah aku. Kenalin dong, aku Dodit. Kebiasaan. Tahu nih dari orang. Gak apa-apa, Gak Pak. perhatian banget. Ih. Maksud kalian apa? Udah, mereka cuma bercanda aja. Gini. Waktu kamu masih SMP, kamu suka kan cerita-cerita tentang budaya di daerah sini? Iya, kenapa? Nah, jadi gini, dari sekolah kami ada tugas fotografi jurnalistik. Nah, dari fotografi jurnalistik tadi, kami mengambil tema tentang budaya. Please bantuin kami ya. Iya. Oh, gitu. Boleh. Kalau gitu kalian tunggu sini ya, aku izin dulu sama Bu. Tunggu dulu ya sebentar. Oke. Main kan mau bikin ada orang banyak dari kota. Kita mau mencari ada istiadat resmi, onek sih. Abu mau menolong. Audio, seru tidaknya masuk ke dalam. Tahu mbak. Ayo, lantarin. Oke. Ayo teman-teman. Ayo. Pouring jam semangat kalian menginjak ke tanah Dayak. Perkenalkan ini aku. Jadi kalau di desa ini aku tugasnya kakek. Iya, memang benar adik-adik sekalian. Ini cucuku, namanya Maya. Kalau kalian? Perkenalkan saya Tia. Ini Dewi, di sebelahnya Dodit, yang itu Dava dan itu Rangga. Nah, jadi tujuan kami ke sini itu ingin mengenal adat dan budaya yang ada di sini. Kira-kira ada sebelum kami nggak? Bisa dengan senang hati. Karena Abok sendiri jarang melihat pemuda-pemudi seperti kalian ini yang mau mempelajari adat budaya lokal seperti yang ada di tanah Dayak ini. Mari sambil saya tunjukkan beberapa adat dan budaya yang masih dilestarikan di desa ini seperti yang kalian lihat. Pemuda-pemudi di sini masih rutin mempelajari tari Dayak, pedalaman, dan menjaga kelestarian budaya. Maaf Abu, aku potong dulu pembicaraannya. Teman-teman, maaf ya, aku tidak bisa menemani kalian mengenal lebih dalam tentang adat istiadat di sini.
bisa tunjukkan beberapa adat dan budaya yang masih ada. Mari. Depan sana ada yang oleh kalian dan bisa ditanyakan kepada saya. Bapak, saya boleh nanya, ini ikan apa ya Pak? Di pedalaman suku Dayak Tomun, ini namanya ikan soma. Ikan soma. Ikan soma. Pakaian mereka pada zaman dulu ini berasal dari kulit kayu. Contohnya seperti yang saya pakai ini, yang saya gunakan ini. Baju celana ini terbuat dari kulit kayu yang dinamakan kayu kapua. Kayu kapua. Ada lagi, Dek? Sudah Pak, itu aja. Oh iya Pak, ini ada 2 tameng, tolong jelaskan ini gambar apa ya Pak? Oh iya, baiklah, ini namanya tameng. Tameng ini adalah melambangkan sebagai perisai, yaitu lambang pertahanan suku Dayak waktu pada zaman dulu berperang, yang disebut dengan perang suku. Nah ini adalah kepala enggang. Burung enggang ini adalah diambil daripada lambang keperkasaan dari suku Dayak. Nah ini juga gambar ini adalah sumpit atau tombak. Nah ya, yang warna merahnya adalah mata tombak. Nah kemudian yang ini adalah, kalau kita lihat gambar mulut, ini adalah mulut raksasa. Nah mulut raksasa diambil sebagai lambang kekuatan dan suku Dayak. Ini fungsinya dari gucita sendiri itu apa Pak? Nah guci ini fungsinya pada zaman dulu digunakan untuk tempat air minum maupun tempat makanan seperti daging-daging yang disimpan di dalam ini, atau minuman khas masyarakat Dayak yang disebut dengan tuak. Perlu kita sadari bahwa budaya kita nggak kalah bagusnya dengan budaya asing. Karena suku di Indonesia sangatlah beragam, yang jumlahnya mencapai 1.340 suku bangsa. Kebayang kan banyaknya? Hai, kalian berdua, yuk kita turun ke bawah. Yuk. Untung aja. Kamu nggak apa-apa kan, Pi? Gak apa-apa kok, makasih ya. Kayaknya sama-sama. Ternyata kamu bisa sikap panik juga. Ih, apaan sih? Kan kalian tuh hati-hati tahu. Anak-anak, inilah yang dikatakan rumah betang. Rumah betang ini bentuknya seperti tanggul, tiang-tiangnya juga posisinya agak miring ke kiri kanan, yang di tengah lurus. Rumah betang ini adalah tempat perkumpulan suku Dayak pada zaman dulu dan tempat pedalaman. Kemudian rumah betang ini anak-anak ya, supaya kalian tahu, memiliki tinggi, panjang dan lebar. Tingginya mencapai 3-5 meter. Lebarnya 10-30 meter. Dan panjangnya anak-anak rumah betang ini 50-150 meter. Di atas itu ada motifnya. Itu motif apa ya Pak? Oh, motif itu dibuat, itu merupakan salah satu ciri dari Dayak. Kalau rumah betang sendiri tuh berdirinya sejak berapa lama, Pak? Rumah betang ini usianya sudah mencapai 450. Iya, cukup lama. Nah ini juga perlu kalian ketahui, kenapa rumah betang bentuknya seperti ini. Iya. Nah ini tempatnya adalah tempat zaman dahulu anak-anak gadis menumbuk padi. Nah di situ sebenarnya ada lesung, alu, ya. Nah tangganya juga itu kalian perhatikan sendiri, itu dari kayu ulin, kayu yang bulat, ya, kayu yang bulat, dan dibuat tangganya, kalau sebutan bahasa Dayaknya itu tangga beranak. Ya, tangga beranak. Balik. Terus ya, itu apa pun turun
dari rumah Betang, coba disusul ke sana. Cucuku sudah datang. Apa dibawa dulu? Tidak ini siapa? Nah, terus ya. Ini kenalkan Sida ini kawal adik Kolai, Mayang. Kenalin, aku Dewi. Ini teman-teman aku dari Tia namanya. Iya. Kemudian di sini Dodit. Lepasin dong. Kemudian ini Dava. Biasa. Dan yang terakhir itu Rangga. Sorry ya orangnya emang kayak gini. Nah, kebetulan sekali cucu kawali Sidaknya ini pakai tahu adat dan budaya kita di desa ini. Mari kita lihat kegiatan pemuda-pemudi di desa ini. Wah, latih muda-mudi kita nih, Beigal. Ini kebetulan Sidaknya dari kota. Hendak tahu, hendak nihat adat budaya kita, terutama budaya tari. Nah, masalah musik, aku siap subakna memukulnya. Ayo, anak-anak. Dodi. 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 Anak-anak, nah tadi kalian baru saja menyaksikan ya budaya tari Dayak pedalaman Kalimantan ini. Nah tadi namanya disebut Baigal. Nah musiknya adalah musik pandan. Kembang pandan ini juga adalah tarian. Nah tarian namanya tarian kembang pandan. Tetapi di dalam musik ini juga bisa dipakai untuk tarian Baigal. Nah ini sering digunakan dalam upacara perkawinan, dalam acara ramah tamah. Nah, tarian Baigal ini juga disebut tarian pergaulan, ya. Nah, itulah contoh, yaitu salah satu budaya tari Dayak pedalaman Kalimantan. Dari tadi tuh mau kemana lagi? Nggak selesai-selesai, capek tau nggak? Adik-adik, mari ikut Bapak kita ke Pobangan Laman supaya kalian tahu dengan adat dan budaya kami Dayak di sini. Mari. Alas sih, tau nggak? Tadi selesai. Ini yang namanya Pobangan Laman. Nah, di Pobangan Laman ini ada, kalian lihat, tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Nah, ini yang disebut dengan pohon sensabang. Nah, adapun yang satu itu, yang pohon itu namanya hidup. Nah, ada satu di sini yang sudah tidak ada lagi, itu namanya pohon tetabar. Jadi di Pobangan Laman itu ada 3 macam tumbuhan: sensabang, hidup, dan tetabar. Nah, ini yang disebut dengan batu petahan. Nah, itu ada 2 batu petahan. Nah, batu petahan ini artinya menurut kepercayaan orang Dayak penganut keharingan, batu petahan itu pada awalnya orang membangun sebuah desa atau kampung. Nah, batu petahan ini diartikan supaya masyarakat di desa itu bisa bertahan, bisa betah tinggal di desanya. Nah, kemudian yang Pobangan Laman ini adalah ada rumah kecil. Rumah kecil ini tempat orang-orang suku Dayak, terutama bagi kami ini penganut kepercayaan Hindu keharingan, untuk menyimpan sesajen-sesajen. Sesajen yang sekarang ini adik-adik tidak bisa kalian lihat lagi karena sifatnya sesajen itu digunakan pada waktu acara sakral. Berhubung ini waktunya juga sudah sore, Abok mohon pamit dulu.
Nah, biarlah yang untuk menemani kalian lebih lama di sini yaitu cucu Abo, Presia, ya, bisa menemani kalian lebih lama. Nah, dan sebelumnya Abo mohon pamit ya dengan kalian semua. Mudah-mudahan kalian bisa lebih lama lagi teman dengan cucu saya. Ayo teman-teman, gua ajak keliling desa. Loh, mana Rangga? Apaan coba? Aneh kayak gini. Oi Rangga, kamu ngapain di situ? Bikin ulah lagi ya? Santai dong, santai. Aku tuh cuma nggak sengaja. Nanti kalau kena tulahnya, kamu mau tanggung jawab? Loh kenapa? Aku cuma nggak sengaja. Aku bilang aku nggak sengaja. Jangan kayak gitu dong. Buat kamu tuh jangan kayak gitu. Hei, jangan dorong-dorong. Kak, mereka kelahi. Ayo. Dodit, apaan sih kamu kasar banget? Tolongin sekarang, cepat tolongin. Gak usah. Aku bisa sendiri. Apaan sih, Gak? Kamu udah dibantu juga? Ya udah kalau nggak mau dibantu. Ya udah sana. Rangga, kamu gak seharusnya kayak gitu sama Pia. Kami semua tuh khawatir. Tapi kamu malah marah-marah kayak gitu. Padahal kami dan warga setempat sudah menyambut kamu dengan baik. Tapi apakah ini sopan dan santun orang kota yang katanya terpelajar? Udah, ayo. Loh, enggak, kenapa jalan kamu dituntun? Enggak, kok dia tadi kesel aja. Coba gantikan. Iya, aku minta maaf ya. Iya. Aku nggak sengaja. Teman-teman, stop dulu. Teman-teman, maafin aku ya atas sikapku selama ini. Aku sekarang sadar bahwa sikapku selama ini udah salah. Maafin aku ya teman-teman. Udah deh, nggak usah dipikirin. Yang penting kaki kamu tuh nggak kenapa-kenapa, udah cukup. Ayo kita cepat ke sana. Ayo. Istirahat. Pelan-pelan Angga. Kayaknya kamu lebih gaul, jalannya kepincang-pincang deh, enggak? Gaul apanya coba orang sakit kayak gini. Tapi kayaknya kamu lebih ganteng deh kayak gitu. Wih, Agak ya Allah. aduh. Sorry. Ayo. Sorry. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil fotografi jurnalistik. Nah, kami dari kelompok 1 ini ingin menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah memiliki adat istiadat maupun kebudayaan yang sangat beragam. Tanpa kita sadari, kami, kalian lupa. Bahkan mungkin tidak tahu apa itu kebudayaan asli dari Kalimantan Tengah. Nah, mari saya jelaskan dari slide PowerPoint yang ada di depan kita. Next. Nah, seperti yang ada di slide PowerPoint yang kalian lihat, di depan ini ada rumah betang. Rumah betang adalah rumah adat khas Kalimantan yang terdapat di berbagai penjuru Kalimantan. Dan dihuni oleh masyarakat. Kalau bukan kita yang melestarikan adat budaya lokal, siapa lagi? Orang asing aja mau mempelajari budaya kita. Sedangkan kita, apa yang kita lakukan terhadap budaya kita? Kita hanya menjadi penonton yang melihat orang asing mempelajari budaya kita. Seharusnya, kita sebagai generasi muda menjadi yang terdepan dalam memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan lokal kepada masyarakat luas, bahkan masyarakat internasional. Nah, di sini ada Pahobang Lama. Pahobang Lama adalah tempat sakral bagi kepercayaan Hindu Kaharingan. Hindu Kaharingan itu adalah kepercayaan dari suku adat Jaya dan tempat pemujaan kepada Roro atau masyarakat Dayak ini sendiri. Jadi, hal terpenting dalam pembahasan ini adalah buang mindset kalian tentang rasa malu terhadap adat dan istiadat budaya lokal yang kita miliki. Bahkan seharusnya kita bangga karena ini adalah identitas atau jadi diri anak bangsa. Biarkan aku, Kamu kita dan kalian semua melestarikan apa yang harus dilestarikan. jaga apa yang harus dijaga Memperkenalkan apa yang harus diperkenalkan. untuk kebudayaan tercinta Kalimantan Tengah hari. Wassalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.